Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Mas Ibnu bersama Rio Barudo. Kebetulan saya berkunjung lagi di Napal Jemur, tepatnya di Farm Rio Barudo. Farm Rio Barudo ini sudah terdeteksi map, jadi bisa dicari di pencarian map. Nah, kebetulan saya penasaran karena tadi saya lihat ini ada kotak baru. Nggak tahu ini kotak jenis apa. Mungkin Bang Rio Barudo ini bisa menjelaskan kotak apa ini namanya ya, jenisnya. Ini sahabat Mas Ibnu, ini sebenarnya mirip kotak amal Ya, tapi saya buat nama dengan kotak susun tipe slim ya. kotak susun tipe slim, sahabat slim. Jadi apa kelebihan dari kotak tipe slim? Jadi kita juga baru uji coba Mas Ibnu. Ini lebah jenis biroi. Kemarin kita buat kotak standar, kita kesusahan dalam panen madunya. Jadi kita berupaya untuk lebih mudah bagaimana cara kita memanen madu. Jadi kita coba-coba ini, buat seperti ini. Kotaknya ini kotak. Ini awalnya seperti kotak Levi ya. Nah, tapi kita pasang di koloni biroi. Nah, ternyata apa hasilnya ini Bang? Kemarin sebelum kita pasang toppingnya, kita kesusahan di saat memanen madunya. Untuk memecah koloni lebih mudah. Jadi hanya panen madunya yang susah. Jadi kita berpikir bagaimana untuk memudahkan memanen madunya. Jadi kita buat seperti ini. Tapi belum bisa terbukti ya. Ini baru dicoba. Jadi kita coba. Nah, ini sahabat Mas Ibnu semuanya, karena ini termasuk kotak baru ya, kotak yang didesain baru. Jadi kita belum tahu hasil seperti apa yang didapatkan setelah menggunakan kotak. Mungkin kita bisa review dari lebih dekat. Nah, ini kita coba lihat lebih dekat kotak slim, kotak susun tipe slim. Nah, ini lebih mirip dengan toppingnya Itama ya, tapi ya, lebih kecil ya. Lebih kecil. Kalau slim itu sebenarnya dia lebih besar ya, lebih besar dan lebih panjang lagi. Nah, tapi karena ini kotak bawahnya kecil, jadi kita sesuaikan saja seperti itu. Jadi bingung buat nama ya kita buat tipe slim aja gitu. Ya, ya sebenarnya kalau soal nama ini bisa ini ya, istilahnya sesuai dengan keinginan kita ya Bang Rio ya. Yang jelas kita menyesuaikan lah. Takutnya salah sahabatku. Saya sebut slim, tahu-tahu dia ini bukan slim, tapi semirip-mirip seperti itu lah. Oke, jadi kita review nih Bang. Ini coba kita tengok dari corongnya terlebih dahulu. Kita lihat lebah ini keluar masuk ya, dan banyak sekali juga koloni yang berada di corong. Jadi kita nanti akan review bagaimana kondisi di dalam kotak ini. Oke. Nah, ini coba dibuka Bang Rio, seperti apa kondisi koloni ataupun sarang di dalamnya. Luar biasa Bang. Seperti ini. Dia agresif. Nah, ini Jadi biroi ini memang sangat agresif ya. Walaupun dia tidak menyengat, tapi dia menggigit. Ini mulai menyerang rambut. Kita harus sedikit berhati-hati. Nah, ini penampakan setelah menggunakan kotak tipe slim, kotak susun tipe slim. Ternyata telur ini banyak yang naik berada di topping. Nah, ini kelebihannya teman-teman. Kelebihannya seperti ini. Ini madu luar biasa. Madunya luar biasa, tapi juga agresivitasnya luar biasa teman-teman. Ini saya harus mundur, maaf teman-teman. Nah, ini sahabatku, inilah tipenya biroi ya. Kita cuma baru buka tutupnya saja, mereka sudah menyerang seperti ini di bagian lengan baju. Sangat agresif, tapi madunya luar biasa ya. Maksudnya dengan ukuran jenis lebahnya seperti ini,
menghasilkan madu yang seperti itu luar biasa. Ternyata setelah kita buka topping tadi dari penutupnya, hasilnya seperti ini teman-teman. Bisa dilihat madu semua. Telur berada di bawah ini bang ya. Nah ini posisi telur nggak ada yang naik ya bang. Tetap berada di kotak bagian bawah berarti ya. Masih tetap di bagian bawah. Saat ini ya. Karena di bagian bawah ini kan masih banyak rongga ya. Tapi kalau seandainya mungkin di dalam kotak bawah ini sudah penuh telur, telur juga mungkin akan naik. Pemicu nih bang, pemicu kenapa bisa secepat ini naiknya? Apa memang karena di sini sementara ini memang lagi musim bunga atau apa ini bang? Kira-kira? Oh, sepertinya memang kalau dibilang musim bunga sih kayaknya enggak juga begitu musim bunga ya. Bunga ada, tapi kemungkinan lebah biro ini lebih gesit dalam mencari Makan. Atau nektar ya? Mencari dibandingkan nektar. lebah-lebah dari jenis yang lain ya. Iya. Ini walaupun kecil teman-teman, ternyata memang dia lebih apa namanya ya, sedikit aktif dalam mencari nektar atau mencari sumber nektar untuk mencukupi kebutuhan madu. Dan ini luar biasa teman-teman, saya juga baru melihat ternyata dengan kotak slim ini lebih efektif. Nah ini sangat rekomendasi sekali jika teman-teman memang berharap mendapatkan hasil dari budidaya lebah madu khususnya biroi ya. Jadi seperti ini sahabat ini rencana ini kan baru rencana. Jadi nanti kemungkinan cara panen madunya nanti ini cukup kita rajang menggunakan sendok garpu. Atau mungkin bisa juga nih bang, direkomendasikan juga dengan menggunakan sedotan karena posisinya sebetulnya sangat mudah untuk pemanenan ya. Hanya mungkin kita bisa menggunakan dengan apa sedotan yang lebih kecil. Ya, itu mungkin bisa juga. Baik, maaf teman-teman. Ini bisa dilihat dia menyerang bagian rambut khususnya di bagian apa namanya pelupuk mata. Jadi ini kita harus melepas pelan-pelan karena dia akan terbunuh ketika menyerang. Nah, ini saya mundur dulu karena memang agresif ya. Ya, lebah biro ini memang terkenal, bukan terkenal ya, tahu saya dibanding dengan lebah-lebah yang di lain, lebah-lebah kecil di Levisep, dia lebih agresif. Tapi Levisep juga agresif, tapi biro ini lebih lagi agresif. Jadi kalau kita pembongkaran atau melakukan pemanenan madu, jika tidak menggunakan safety, saya rasa gagal panen, nggak akan kuat. Memang nggak menyengat, tapi serangannya luar biasa gigitannya. Kalau satu seperti ini ya nggak terasa sih, kalau baru satu misal. Tapi kalau mereka menyerang ini rame gitu. Nah jadi Bang Rio, sebenarnya rekomendasi ketika kita pemanen atau mengecek kotak koloni lebah biroi, kita menggunakan safety ya untuk rekomendasi. Nah ini tadi memang kesalahan saya juga mohon maaf sama teman-teman, mungkin saya juga lupa untuk menyampaikan bahwa penggunaan safety itu sangat penting. Gunanya bukan hanya sekedar melindungi kita dari serangan lebah, tapi juga melindungi lebah itu sendiri. Ketika dia menyerang, dia akan memposisikan diri berani mati. Jadi mudah-mudahan ini jadi referensi ke depan untuk teman-teman yang ingin membudidayakan lebah biroi, khususnya ketika manen atau pengecekan koloni tetap menggunakan safety. Nah ini kita akan coba ngicip nih bang. Ini kebetulan ada teman saya yang beliau ini tadi ikut jalan-jalan sama saya, pengen merasakan sensasi menikmati lebah madu dari kotak langsung. Nah ini ada sahabat Sugeng Rahayu. Nah, beliau ini mau coba nih, bagaimana caranya bang untuk nyoba ngicip nih madu ini? Apa menggunakan sendok atau menggunakan apa? Kita bisa menggunakan sendok ya, karena kita alat sedotnya juga kebetulan lagi main nggak di rumah. Oh lagi main kemana bang? Lagi jalan-jalan, nggak tahu kemana ini alat sedotnya. Oke. Jadi kita mungkin pakai sendok. Nah ini coba kita lihat bagaimana
Nah ini sahabatku, bisa dilihat ketika baru keluar dari apa namanya, istilahnya kantong madu, dia masih terlihat bening. Tapi kita coba pengen tahu rasanya. Monggo Mas Sugeng, silahkan dicoba seperti apa rasanya. Pelan-pelan. Jangan ditelan ini propolisnya ya Mas, nanti takut tersedak. Rasanya seperti apa Mas? Mantap, ini manis ini. Manis, ada masamnya nggak? Enggak, kali ini full manis. Full manis ya? Full manis ya. Nah ini kemungkinan besar memang kalau biroi ini dominan manis. Cuman ketika kita diamkan beberapa waktu setelah panen, biasanya tetap ada asam-asamnya, karena itu adalah ciri khas dari madu biroi itu sendiri, atau madu kelulut atau kelanjang. Nah ini teman-teman, saya coba akan nyicip sedikit ya. Kita coba cicip sedikit nih, sedikit aja, karena kalau kebanyakan nanti takut kecanduan saya. Nah ini kita icip sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini ya? Benar, benar sahabatku. Rasanya kayak apa? Manis, dominan manis. Sama sekali belum ada rasa masamnya. Gila. Ada lauk. Mantap. Manis. Ada sama-sama? Enggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Full manis. Full manis ya, full manis. Satu kata untuk sehari. Nah, satu kata untuk sehari-hari ini. Mantap. Mantap manis. Wah, mantap manis. Mantap manis. Oke sahabatku, ini review kita. Mudah-mudahan review pada hari ini bermanfaat juga buat teman-teman yang nanti ingin membudidayakan lebah madu biroi. Nah, sahabat Mas Ibnu, tadi kita sudah icip-icip yang dari kota ini. Apa namanya tadi Bang? Susun tipe C. Nah, ini kita dapat hasil panen yang dari farm Rio Barudo yang dipanen kapan ini Bang? 2 minggu. Nah, kita akan coba review juga rasanya seperti apa yang sudah dipanen 2 minggu ya, 2 minggu. Karena kalau kota ini tadi yang langsung dari kotanya dominan manis, sementara ini yang 2 minggu bagaimana rasanya. Mungkin Bang Sodik bisa coba dulu. Wah, luar biasa gasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masam. Bisa dicoba. Nah, biar angkat kamera, biar ini kelihatan supaya teman-teman bisa lihat reaksinya seperti apa. Masam. Tapi tetap enak ya. Masam murni itu walaupun masam tetap enak. Dulu 2 minggu kemarin ini manis. Nah, 2 minggu kemarin manis. Artinya ketika sudah terlepas dari propolis, dia akan berubah rasa. Nah, kita juga tidak tahu apakah itu pengaruh dari suhu udara di luar atau mungkin pengaruh dari oksigen ya. Yang jelas lebah madu kelulut, khususnya biroi, meskipun dia penghasil madu manis ketika dia berbuat madu, ketika tersimpan di luar dari pot madu, bisa berubah rasanya lebih dominan ke teman-teman. Nah, untuk sahabat-sahabat Mas Ibnu yang pengen ikut serta dalam budidaya lebah madu khususnya kelulut, ini kita rekomendasi untuk lebah kelulut biroi. Dan juga ada beberapa jenis di sini, termasuk ada Torafika, ada Levisep, dan ada lebah Itama. Terminator juga ada Bang ya. Nah, Juga ada. bisa juga ikuti channel saya di Sahabat Mas Ibnu, YouTube-nya Sahabat Mas Ibnu, ada di Facebook juga dan di Instagram. Dan juga jangan lupa subscribe di channelnya
Rio Barudo di YouTube ya Bang ya. YouTube, ya. Nah, YouTube-nya Rio Barudo dan Facebook-nya juga Rio Barudo. Nah, ini mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ke depan kita akan memberikan tayangan-tayangan yang mungkin lebih bermanfaat lagi, dan kita mohon doanya kepada teman-teman semuanya untuk support kami semua supaya apa yang kita usahakan selalu berhasil. Salam sehat selalu, jangan lupa minum madu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.